Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-qahirin. Amma ba'd. Ilahi antal maqsudi waridaka maqlubi aqdini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir, jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang khusus Sohibul Bait Ibu Nda Hasanah, ibu dari saudara Surya Palah alias Sule, yang telah berkenan ketempatan rumah kediamannya untuk kita isi acara zikir khotaman. Semoga segala kebaikan Sohibul Bait seluruhnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik secara istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Oleh karena saya masih ada acara Isra Mi'raj di Kampung Setu, Desa Cinta Mulia, Kecamatan Cibarusah. Jadi pada malam ini saya tidak akan banyak menyampaikan pembahasan tentang ilmu. Insya Allah materi hikmah ilmiah yang akan saya sampaikan adalah mengenai 5 perkara yang harus kita biasakan, yang harus kita dawamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ketika seorang hamba Allah sedang membaca Al-Quran, dia posisinya sedang dekat kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah sedang berzikir, dia posisinya sedang dekat kepada Allah. Ketika seorang hamba Allah sedang berdoa kepada Allah, dia posisinya sedang dekat kepada Allah. Dan ketika seorang hamba Allah sedang bersujud di hadapan Allah, dia posisinya sangat dekat kepada Allah. Dan termasuk orang yang posisinya sedang dalam keadaan dekat kepada Allah adalah seorang hamba Allah yang sedang menjalankan puasa, baik puasa yang hukumnya wajib dan ataupun puasa yang hukumnya sunnah. Alhamdulillah, kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, dan malam ini kita sudah berada di malam yang ke-18 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan 13 hari lagi dengan hari esok kita akan memasuki bulan suci Ramadan
di mana pada bulan tersebut selama 1 bulan penuh kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di siang harinya, dan disunahkan bagi kita di malam harinya menjalankan ibadah sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan iman, Islam, zahir batin, kekuatan fisik, kesehatan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah, terutama nanti di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, arramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang hatinya merasa gembira, merasa senang, merasa bahagia dengan sebab akan datangnya bulan suci Ramadan, di dalam hatinya niat, ia akan meningkatkan berbagai macam prestasi ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dalam hatinya niat di bulan Ramadan akan meraih berbagai macam pahala mulia, pahala besar, pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan dengan cara beribadah kepada Allah lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Maka haramallahu jasadahu 'alan niran. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya, jasadnya orang tersebut dari sentuhan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi puasa ini termasuk amalan, termasuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka ketika kita sedang berpuasa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, karena posisi kita sedang dekat kepada Allah. Ketika kita sedang bersujud, perbanyaklah doa di dalam sujud. Ketika kita sedang berzikir, perbanyaklah berdoa setelah berzikir kepada Allah. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran, berdoalah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ada 5 perkara yang harus kita dawamkan, yang harus kita biasakan agar puasa Ramadan yang akan kita jalankan mencapai tingkatan puasa khawas, di mana apabila kita nanti di bulan suci Ramadan dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan tingkatan khawas, yaitu puasanya orang-orang soleh, maka niscaya puasa kita akan sempurna apabila kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan tingkatan khawas. Nah, supaya puasa Ramadan yang akan kita jalankan mencapai tingkatan khawas, maka kita harus bisa membiasakan mendawamkan 5 perkara. Adapun yang 5 perkara tersebut, yang pertama ghaddul basar angkul lima yudamu sar'an, memejamkan pandangan mata, memejamkan penglihatan dari setiap perkara yang dicela oleh agama, yang dibenci oleh agama, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama, agar puasa Ramadan kita nanti yang akan kita jalankan mencapai tingkatan puasa khawas, di mana puasa khawas ini dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Karena kita diperintahkan puasa Ramadan oleh Allah agar kita menjadi orang takwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 183. Di penghujung ayat Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah puasa khawas ini bisa menyampaikan kita, bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau puasa Ramadan yang akan kita jalankan ingin mencapai tingkatan khawas, yang pertama kita harus pandai menjaga pandangan mata kita, pandai menjaga penglihatan mata kita. Jangan sampai mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang dicela oleh agama,
yang dapat menghilangkan pahala puasa. Yang kedua adalah hifdzul lisani anil ghibati wal kadzibi wan namimati wal yaminil ghamus. Yang kedua, kita harus mampu menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga perkataan pembicaraan kita dari berkata ghibah atau menggunjing orang lain atau menjelek-jelekan orang lain, dari berkata dusta atau bohong, dari berkata namimah atau mengumpat atau memfitnah atau mengadu domba, dan dari melakukan sumpah palsu. Itu yang kedua yang harus kita biasakan. Kemudian yang ketiga, wakaful jami'il wakaful ujuni anistimai kulli makruh. Kita harus mampu mencegah atau menahan kedua telinga kita dari mendengarkan setiap perkara apapun yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kita harus bisa menjaga pendengaran kita. Jangan sampai kita punya telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti mendengarkan orang yang sedang bergibah, orang yang sedang menjelek-jelekan orang lain, seperti mendengarkan orang yang sedang menghasut dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, waqafu jami'il aqdo anil makari waqaful batni anis subuhati fi waqtil iftar. Yang keempat, agar puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti mencapai tingkatan puasa was, maka kita harus mampu mencegah atau menahan seluruh anggota badan kita, dari mulai kedua mata, hidung, lisan, kedua telinga, kedua tangan, perut, alat kelamin, kedua kaki dan sebagainya. Harus mampu menjaga seluruh anggota badan kita anil makari, dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ridho Allah, dan juga harus mampu menjaga perut kita, jangan sampai kemasukan makanan minuman yang syubhat ketika kita berbuka puasa. Jadi kita harus waro, harus apik, harus selektif, harus berusaha untuk tidak sedikit pun memasukkan barang syubhat, barang makanan minuman yang belum jelas halal haramnya, apalagi barang-barang yang haram. Karena apabila kita berbuka dengan makanan minuman yang syubhat, yang belum jelas halal haramnya, maka puasa kita diibaratkan pamasaluhu kamambana qasron wa adama misron. Ibaratkan seperti seseorang yang membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota, lalu kota itu ia bakar, maka gedung yang ada di dalam kota itu pun hangus ikut terbakar. Jadi enggak ada maknanya, enggak ada artinya kita puasa menahan makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal dari subuh sampai maghrib, kalau kita berbuka puasa memasukkan barang syubhat, apalagi barang-barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang harus kita dawamkan, yang harus kita biasakan agar puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti kurang lebih 1 bulan 13 hari lagi mencapai tingkatan puasa was, di mana puasa was ini akan dapat menyampaikan kita, akan dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima adalah Allah yastaksiro minal halal wa iftar bihaisu yamlau batna. Ketika berbuka puasanya jangan berlebih-lebihan, jangan mengikuti dorongan hawa nafsu sehingga semuanya dimasukkan, sampai sholat maghrib terlambat, sampai sholat maghrib berjamaah tertinggal. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ahabbul ibad ilayya afjaluhum fitrah. Hamba-hambaku, kata Allah, yang paling aku sukai adalah afjaluhum fitrah, adalah mereka yang ketika berbuka puasanya mengikuti buka puasa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau berbuka puasa
cukup ya, minum 1 gelas air, kemudian 3 butir kurma, lalu beliau langsung sholat maghrib. Jadi jangan dulu langsung makan, nanti sholat berjamaah maghribnya tertinggal, atau nanti perutnya kekenyangan, kemerengkaan, nggak bisa bangun. Karena kata Nabi dalam hadis, ma min wi'ain abghadu ilallah min batni muli'a minal halal. Tiadalah wadah yang paling dibenci oleh Allah melainkan kantong nasi atau lambung yang dipenuhi dengan makanan-makanan yang halal. Artinya kantong nasinya penuh dengan makanan-makanan, walaupun makanan itu halal. Tapi kalau terlalu penuh itu kantong nasi dengan makanan-makanan halal, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka oleh karenanya kantong nasi lambung kita, kata Nabi, harus dibagi 3. Asulusul listo'amihi, sepertiga untuk makanannya, wasulusul lisarobihi, sepertiga untuk minumannya, wasulusul linafasihi, sepertiga lagi kantong nasi kosongkan untuk ruang bernapas. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disehatkan, zahir batin kita diafiahkan, demikian pula keluarga kita dan saudara kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, tidak ada gangguan halangan apapun, dan mudah-mudahan kita dikaruniai umur yang barokah, yang panjang, yang barokah pada secara istiqomah. Demikian, terima kasih, mohon maaf, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.